Dari Plaster sebelum sini, nah review ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1064. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1064 nanti. Yang dengan ditutupnya chapter lalu yang tensi mulai naik banget nih. Law versus Kurohige dengan taruhan yang luar biasa, yaitu semua harta dalam artian mungkin Road Poneglyph yang dipegang oleh Babang Torao. Kita akan mulai membahasnya dari versi tankobon atau komiknya seperti biasa ya, biar lebih relevan untuk bahasan prediksi kali ini. Dimana saat ini ada di chapter 1064 yang jika dilihat dari komiknya baru rilis sampai volume 103 dengan chapter 1036 sampai 1046. Ya benar, chapter bonus karena satu komik sampai 11 chapter yang biasanya cuma berisi 10 chapter saja. Maka untuk 104 nanti kemungkinan akan berisi dari chapter 1047 sampai 1056 atau 1057. Yang walau kayaknya bakal dikasih bonus chapter lagi nih sampai 1057, ya biar pas lah di chapter itu kan penutup dari Wano Kuni dengan judul chapter The End juga, dan Luffy yang sudah keluar dari Wano Kuni juga. Yang berarti untuk volume 105 lah chapter ini akan ditempatkan, yaitu dari chapter 1058 yang kemungkinan akan sampai chapter 1067 nanti. Hal ini mengingatkan saya ketika Ace bertemu dengan Kurohige pertama kali di chapter 434 lalu. Itu pun di pertengahan komik dan klimaksnya disimpan di bagian atau penghujung dari komik volume 45 tersebut. Yang berarti jika kita melihat pola yang serupa saat ini berada di pertengahan menuju akhir komik jika penutupnya di chapter 1067 nanti. Dan jika Oda menggunakan pola yang sama persis juga, maka hasil akhir duel ini akan dimunculkan di volume setelahnya. Ya lagi pula memang sudah menjadi kebiasaan dari Oda sejak lama, dia sering menaik turunkan tensi terlebih dahulu. Ya buat keadaan yang sangat tegang untuk Law sendiri, dia bahkan belum sempat nafas lama melawan kedua Yonkou sebelumnya. Sekarang langsung ketemu ngelawan Yonkou lagi. Apalagi Yonkou-nya ini musuh buyutan Luffy yang buatnya jadi kesal banget nih untuk lihatnya. Tensi naik turun kayak gini emang udah lumrah banget lah ya jika kita kenal pola dari Oda Sensei, apalagi ketika di Wano Kuni yang aduh ini bener-bener naik turunnya ngaco banget. Lalu apa yang kira-kira akan terjadi di pertarungan tersebut? Plot terbaik tentu saja Oda tidak akan melempar ke bagian lain dahulu seperti keadaan Vegapunk lah atau bagaimana, tapi langsung melanjutkan duel antara Law versus Kurohige ini yang keduanya sudah sama-sama serius dan siap-siap all out. Seperti perkataan keduanya, winners take all, dan kata-kata dari narator juga, pertarungan orang-orang kuat yang tidak dapat dihindari. Ya tentu saja dari perspektif kita para pembaca itu adalah hal yang pasti kita tunggu-tunggu dong, yang gelut lagi kesukaan kita semua nih untuk pertarungan-pertarungan seperti ini. Apalagi terlihat semuanya berkemampuan khusus aka pemakan Devil No Mi, yang pasti pertarungannya akan sangat-sangat beragam sekali. Yang walau di perspektif karakter sangat buruk lah ya, karena bagaimana jika Law kalah dan sebagainya. Ya terutama bagi seseorang yang sudah terus bersama kita selama lebih dari 10 tahun lamanya di 2012 beraliansi sampai beres Wano Kuni kemarin. Yang walau terlihat cepat, tapi inilah yang Oda bilang akan cepat-cepat mengungkap misteri di saga terakhir dari One Piece. Duel Law versus Kurohige seharusnya akan menjadi ajang bagi kru Torao untuk diperlihatkan kemampuannya seperti apa. Karena toh kru sebanyak itu di Wano Kuni cuma jadi badut doang. Ya berperan dikit lah ketika dia nyelamatin Luffy di dalam air. Yang mendingkitkan tangan kanannya alias killer, dia berhasil mengalahkan Hawkins, Beppo, Hachan, Sachi, bahkan cuma ngelawan Kroco doang di Onigashima. Ya semoga lah di sini ketiga orang itu akan memberikan setidaknya fit kepada Burgess, Van Augur, dan Doki.
Dimana tentu saja kita sudah setidaknya bisa memprediksi bahwa Kurohige seharusnya tidak akan kalah melawan Torao di sini. Lagi-lagi bukan karena Torao ini lemah ya, cuma lebih ke arah ya sepertinya ada plot armor. Yang jika dan hanya jika dia menang ini akan menjadi skenario terburuk di mana winners take all yang Lau katakan tadi itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya di bagian sini. Kurohige akan mendapatkan semua rod poneglyph yang Lau punya, tapi kira-kira rod poneglyph apa aja sih yang dimiliki oleh Torao tersebut? Pertama yang paling jelas adalah rod poneglyph dari Wano Kuning ketika dia ngedate dengan Tante Robin untuk ke pedalaman Wano tersebut. Lalu untuk Zou juga yang walau nih entah apakah dia mendapatkan cetakannya atau tidak, tapi Lau sendiri dia melihat secara langsung rod poneglyph tersebut. Nah, lalu untuk di Wall Cake Island kita tidak tahu ya, karena itu hasil cetakan Brook yang sangat hebat dan Lau pun dia tidak ikut ke Wall Cake Island, jadi cukup sanksi juga sih jika mereka ngasih ke Babang Torao. Ya walaupun kalau mengingat sifat kru dari topi jeram yang baik sih sebenarnya bakal dikasih saja. Ini mirip lah kayak bagaimana Lau ngasih cetakan rod poneglyph kepada Kid, padahal sebenarnya Kid tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Jadi jika Lau punya ketiganya dan dia juga berkata di 1063 lalu, Sam thought here yang berarti apakah dia juga berpikir kalau Kurohige lah yang memegang satu rod poneglyph terakhir. Maka jika Lau kalah lengkap sudah keempat rod poneglyph yang dimiliki si sialan Peach ini. Plus ini juga bukankah berbarengan dengan cover story di mana Puding yang diculik oleh sepertinya Kuzan yang lagi-lagi dia ada hubungan dengan Kurohige. Wah ini udah paket komplit semua, udah dapet. Apalagi jika Puding akhirnya bisa membangkitkan mata ketiganya dan membaca poneglyph tersebut. Dimana tadi adalah skenario jika Lau langsung kalah dengan yang terburuknya bahkan dia sampai mati dan buah OP-OP-nya didapatkan oleh Kurohige. Lalu kira-kira bagaimana untuk skenario yang baiknya? Ya setidaknya cukup baik. Dimana skenario terbaik tentu saja Lau berhasil kabur, karena mau bagaimanapun saya tidak yakin Lau bisa menang melawan Kurohige. Seperti yang tadi saya sudah bilang masih ada unsur plot armor di sini. Tapi kaburnya pun menurut saya bukan kabur dalam bentuk biasa, yang kemungkinan besar bakal ada orang lain yang akan membantu Torao tersebut. Dimana satu yang kepikiran oleh saya hanyalah Koby, sang kapten angkatan laut. Dia sebelumnya diculik oleh Kurohige yang entah tujuannya apa, yang kalau dilihat dari percakapannya di Amazon Lily lalu, keduanya tidak dalam bad term atau keadaan yang full dendam lah. Ini pun terjadi saat Kurohige bertemu dengan Lau di chapter lalu yang bertanya, apa kabar? Dan dia pun berkata jika Lau sangatlah dingin. Karena ya memanglah ketiganya ada hubungan dengan insiden Rocky Port yang bisa dibilang saling menguntungkan satu sama lain. Di pihak Lau, dia sebagai mastermind atau otak dari insiden tersebut, dia akhirnya mendapatkan gelar sebagai Shichibukai. Dan di pihak Kurohige, dia bisa mengusir Aochoku dan menguasai Pulau Bajak Laut atau Hachinosu. Dan di pihak Koby memang masih belum tahu sih apa yang Angkatan Laut dapat, tapi kemungkinan mereka berhasil menangkap Aochoku ini, yang teori hal ini pun sudah pernah saya bahas lengkap di video terpisah. Dan alasan Teach langsung melawannya hanya karena Lau berhasil keluar dari Wano Kuni, yang pastinya dia akan bos sesuatu yang sangat berharga bukan? Makanya dia bilang Kaido pasti punya rod poneglyph. Nah dengan Koby yang tiba-tiba akan membantu, menurut saya lagi-lagi ini akan menjadi plot yang sangat baik untuk kedepannya. Yang jika kita ingat karakter-karakter yang dekat dengan Luffy semuanya dalam keadaan sangat berbahaya. Seperti Sabo yang tidak jelas dia bagaimana sekarang, lalu juga Vivi yang masih hilang, serta Koby juga yang tidak jelas karena dia diculik oleh Kurohige, dan sekarang Lau yang sedang melawannya. Itu sudah bisa dibilang timnya Luffy banget sih, plot yang sebenarnya bisa dihubungkan dengan benang merah lainnya di kemudian nanti. Karena rasanya Lau langsung mati ini cukup sulit juga ya. Setelah impian balas dendam ke Doflamingo-nya berhasil dia raih, dia akhirnya mempunyai impian baru untuk mengungkap arti nama Di yang dia sandang tersebut. Nah kira-kira kalau menurut kalian sendiri, apa yang akan terjadi di pertarungan ini? Yang walau tadi beberapa skenario yang mungkin terjadi, tapi ya namanya Oda The Unpredictable cukup sulit lah untuk mengetahuinya. Walau feeling saya malah chapter depan di skip ke bagian lain dulu, ya mungkin baliklah ke Zoro dia punya permintaan apa. Nah, gimana nih buat yang udah nonton Movie Red, makin cinta nggak sama karakter utama kita di sana, yaitu UTA alias Uta-chan?
Yang sejujurnya saya sendiri benar-benar takjub sama pengkarakteran dari satu karakter ini yang seperti versi wanita dari kapten kita, Luffy. Nah, buat kalian yang udah sayang banget sama Uta sampai pingin kaosnya, kami dari DNM Merch masih ada nih kaos spesial edisi Uta yang hanya diproduksi 10 pieces saja. Jadi kalian gak perlu malu bakal pakai kaos yang mirip dengan orang lain karena eksklusif tidak akan diproduksi lagi. Yuk, buat yang pingin, harga ada di 156.000. Ya benar, 56 AK Gomu angka spesial Sencho kita. Dan di edisi spesial juga kali ini akhirnya kami merilis non kaos yaitu Gizmo, ada topi, imani, dan lanyard yang kece ini untuk menambah variasi outfit kalian. Dan untuk pembeliannya masing-masing bertotal 200.000, tapi dengan bundle Gizmo ini kalian cukup bayar 150.000 saja. Ingat lagi-lagi, ini cuma terbatas untuk 30 pembeli saja loh. Telat dapat, ya nggak akan produksi lagi, sayang sekali. Jadi siapa cepat, dia dapat. Pembelian hanya bisa dilakukan melalui Tokopedia. Dan produknya sudah ada di Tokopedia dengan klik link yang ada di deskripsi video ya. Ingat, siapa cepat, dia yang dapat. Semoga kurirnya buat lebih Kuma ya, biar terreport langsung sampai. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.